Vino? Nggak apa-apa. Vino kok nggak ada ya? Vino nggak ada loh. Vino kok... Suster! Dok! Sus! Sebentar, kamu Dokter! dokter? Tapi Vino nggak ada! Iya, kamu tenang dulu ya. Dokter! Dokter? Tenang dulu. Ada yang bisa saya bantu? Ada apa? Dokter, saya mau nanya, pasien yang dirawat di ICU ini kemana ya? Kok nggak ada? Pasien? Maksudnya Pak Pino ya, Pak? Iya, betul. Dia sudah sadar dari koma. Dan dia juga sudah melewati masa kritisnya. Kami juga sudah memindahkan beliau di ruang perawatan biasa. Memangnya temannya Ibu yang diminta untuk jagain Pak Pino belum dikasih tahu ya? Teman saya? Sejak semalam memang ada orang yang jaga di sini. Dia bilang Ibu yang minta jagain Pak Pino di sini. Saya nggak pernah minta siapapun untuk gantiin saya jagain Vino, Dok. Pasti itu adiknya Vino. Kok Raja bisa tahu kalau Vino punya adik? Aku aja nggak tahu. Dok, kalau saya boleh tahu ciri-ciri temannya Putri ini seperti apa ya? Putri sama Raja datang ke sini. Apa yang lagi mereka omongin sama dokter Vino? Ciri-cirinya orangnya tinggi, kulitnya putih. Saya ingat-ingat wajahnya mirip dengan Pak Pino. Sepertinya dia masih saudara dengan Pak Pino. Gua nggak bisa dari sini. Gua harus segera pergi dari sini. Mirip Ferdi. Putri sebentar ya, Dok. Ya, ya. Raja. Raja mau kemana sih? Mendingan aku susulin Raja atau ke kamar Vino ya? Saya permisi ya, Dok. Iya, silakan. Sus, Iya, Pak. tolong bantu saya duduk, Sus. Baik. Sus, Iya, Pak. kondisi Om Raymond gimana ya? Siapa, Pak? Pak Raymond, korban kecelakaan yang sama saya. Sus, orangnya baik-baik aja kan? Beliau tidak terselamatkan, Pak. Beliau meninggal kemarin sore. Om Raymond meninggal. Iya, Pak. Putri dan Tante Nawang pasti hancur karena kehilangan Om Raymond. Mereka pasti sedih banget. Saya harus temuin mereka. Bapak mau ngapain, Pak? Tolong lepasin infus saya, Sus.
Saya harus ketemu sama keluarganya Pak Raymond. Tapi Pak, Terus lepasin atau saya lepas sendiri, Sus? iya Pak, saya bantu lepas. Kemana ya larinya orang yang mirip Ferdi tadi? Perasaan tadi dia lari ke arah sini. Kalau dari belakang, orang itu mirip banget sama Ferdi. Tapi masa iya itu Ferdi? Kamu kenal sama orang yang tadi nabrak suster itu? Enggak, saya nggak kenal. Tapi saya penasaran banget. Jangan-jangan orang yang tadi itu adalah orang yang dokter tadi bilang, yang ngaku-ngaku disuruh kamu untuk jagain Vino. Dan orang itu mirip banget sama orang yang saya kenal. Makanya saya mungkin sekarang mau ke ruang CCTV. Saya mau periksa orang yang tadi itu siapa. Kayaknya nggak perlu dia sampai segitunya. Terserah kamu mau ikut apa enggak. Tapi bagi saya itu perlu. Saya ke ruang CCTV sekarang. Pak, misi Pak. Ya. Boleh saya ngecek CCTV ini sebentar, ada sesuatu yang perlu saya cek. Oh, mohon maaf Pak, tidak semua orang diperbolehkan untuk melihat rekaman CCTV yang ada di rumah sakit ini, apalagi untuk tujuan pribadi. Iya, saya Apa? paham Pak. Tapi masalahnya saya nggak akan lama, saya sebentar doang kok. Selama pasien dalam kondisi baik dan kami tidak menerima laporan adanya kejadian berbahaya atau sesuai aturan yang berlaku, saya tidak bisa menunjukkan rekaman CCTV ke sembarang orang. Udah deh. Gak usah maksa kayak gini, kita keluar aja. Enggak Putri, saya harus lihat siapa yang jenguk Vino, ini penting banget. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya dan maaf kita sangat merepotkan ya datang ke sini. Makasih. Oke. Putri, kamu kenapa sih? Saya sedikit lagi bisa bujuk bapak-bapak itu untuk lihat CCTV Itu ini. bukan bujuk, itu maksa. Kamu bisa bedain gak sih? Bujuk Putri, bujuk. Aneh banget. Ayo kita keluar aja. Putri, apa? Kamu kenapa megang tangan saya? Saya baru aja pakai hand sanitizer. Saya harus steril ulang kan? Kamu pikir aku kuman apa gimana sih? Iya. Nggak mungkin Om Raymond meninggal. Om Raymond pasti selamat dari kecelakaan itu. Aku harus mastiin sendiri kondisinya Om Raymond. Bapak mau kemana? Bapak harus kembali ke ruang perawatan Bapak. Kondisi Bapak masih dalam pemulihan. Kalau Bapak nekat bisa terjadi komplikasi pasca operasi. Iya, nggak apa-apa. Saya harus ketemu sama Putri. Tapi Pak, Sus, tolong cegah Bapak itu pergi. Bapak itu baru selesai menjalani operasi jantung. Baik Sus. Bapak mau kemana? Pak, Bapak lebih baik kembali ke ruang rawat Bapak untuk istirahat. Nggak, Sus. Lepasin saya. Pak, kalau Bapak tetap nekat, itu akan memperburuk keadaan Bapak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tunggu sebentar, saya akan ngambil kursi roda dan bawa pasien ke ruangan.
Tante Diana. Halo, Di mana kamu, Fer? kenapa emangnya? Saya harus ketemu kamu. Ada yang ingin saya bicarakan sama kamu. Gak bisa, Tante. Kita nggak ada urusan lagi. Tapi tidak bertemu di rumah. Di luar rumah. Kamu bisa kan bertemu sama saya hari ini? Kita ketemu di Cafe Liquid. Tante akan share location-nya. Mendingan kamu jelasin deh sama aku. Siapa sih sebenarnya laki-laki yang kamu kejar itu? Jujur, Put, saya juga bingung ya. Saya bingung gimana cara saya bisa jelasin ke kamu karena ini semua nggak ada hubungannya sama kamu. Ya tapi kalau ada hubungannya sama Vino, aku berhak tahu dong. Apalagi kalau sampai itu membahayakan nyawanya Vino. Oke, sejujurnya saya juga nggak tahu laki-laki itu siapa. Ya kalau kamu nggak tahu kenapa harus kamu kejar-kejar sampai kamu pakai periksa CCTV segala. Ya justru itu karena saya nggak tahu, saya penasaran laki-laki itu siapa. Masa kamu nggak curiga sama sekali sih? Orang itu adalah orang yang udah ngaku-ngaku sebagai walinya Vino. Sekarang coba kamu pikirin deh, begitu saya deketin dia langsung kabur dari saya. Sekarang kenapa coba dia kabur? Maksudnya apa sih? Iya, pas saya deketin orang itu, dia tiba-tiba kabur dari saya. Masa kamu nggak curiga sama dia? Aku nggak mungkin ceritain masalahku sama Vino ke Putri. Emangnya ada masalah apa sih kamu sama Vino? Kenapa harus ditutupin? Sebentar deh, Putri. Pertanyaan kamu itu persis sama pertanyaan yang baru aja saya pikirin. Kok kamu bisa tahu? Sebenarnya, ya emang dari kemarin aku udah mau nanyain aja, cuman gak sempet. Makanya sekarang aku tanya, apa yang kamu sama Vino tutupin? Saya pikir kamu bisa baca suara hati saya. Hah, ngaco kamu. Halo? Dari Rumah Sakit Binagraha? Iya, saya masih di sini kok. Oh, iya. Saya ke situ sekarang ya. Ada apa, Put? Suster bilang katanya Vino tadi sadar. Tapi niat kabur karena tahu bapak udah meninggal, terus kondisinya drop lagi. Tapi aku mau lihat Vino. Dok, gimana kondisi Vino? Begini Bu, kondisi Mas Vino masih ngedrop. Seharusnya padahal Mas Vino masih butuh istirahat yang total. Masa pemulihan dan masa operasinya. Tapi Vino nggak lagi dalam kondisi koma kan dok? Tidak, masa kritisnya sudah lewat dan masa pemulihannya pun cepat. Saya sarankan pasien harus menghindari stres dan aktivitas yang berat. Kalau gitu, kira-kira Vino kapan sadar, Dok? Mas Vino masih dalam proses minum obat, jadi dia butuh istirahat yang banyak. Jadi gini dok, rencananya sebenarnya saya mau pindahin Vino ke rumah sakit di Jakarta supaya lebih dekat sama rumah. Tapi apa itu bisa dilakukan ya kalau kondisi Vino sekarang kayak gini? Boleh saja, asalkan Mas Vino kondisinya bisa lebih baik. Rencana kapan dipindahnya Bu? Sore ini dok. Oh boleh saja. Nanti Ibu info ke suster untuk administrasinya tolong diselesaikan ya Bu ya. Terima kasih ya dok. Baik Bu, saya permisi Pak. Ya. Vino, aku bersyukur banget. Kamu bisa bertahan, kamu bisa lewatin masa kritis kamu. Karena aku nggak tahu aku harus gimana lagi kalau aku juga harus kehilangan kamu kayak aku kehilangan Bapak. Kamu harus kuat ya. Sembuh.